Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi yang kami dapat, yaitu tentang model-model komunikasi beserta dengan contohnya. Tapi sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Rifani Skila sebagai moderator dari kelompok 5. Selanjutnya di sini akan ada perkenalan dari anggota kelompok 5. Yang pertama di sini ada Muhammad Fajar Prasetya atau bisa dipanggil Fajar. Halo teman-teman. Selanjutnya di sini ada Weldy atau bisa dipanggil salah. Di sini ada Weldy Halim atau biasa dipanggil Weldy. Halo semuanya. Selanjutnya di sini ada Surya Agung Adha atau biasa dipanggil Surya. Halo. Selanjutnya di sini ada Rahmat Hidayat atau bisa dipanggil Rahmat. Halo teman-teman. Selanjutnya yang terakhir di sini ada Sadik Ar-Rahman. Langsung saja di sini kita masuk ke model komunikasi yang pertama, yaitu ada model komunikasi SR. Model SR ini atau stimulus respon menjelaskan bahwa komunikasi terjadi ketika ada stimulus, rangsangan atau pesan yang diberikan, lalu muncul respon, tanggapan dari penerima. Model ini lahir dari psikologi behavioristik yang menganggap bahwa manusia akan bereaksi terhadap rangsangan tertentu. Pola sederhananya, stimulus ini adalah pesan yang diberikan oleh komunikator, kemudian responnya adalah tanggapan yang ditunjukkan oleh komunikan. Kemudian kita masuk ke bagian kelebihan dan kekurangan dari model ini. Nah, model ini memiliki kelebihan yaitu mudah dipahami dan praktis untuk menjelaskan komunikasi secara langsung. Namun, model ini memiliki kekurangan yaitu terlalu sederhana karena menganggap semua orang akan merespon sama, padahal tiap orang bisa saja memberikan respon yang berbeda. Kemudian di sini ada contohnya dalam DKV. Yang pertama itu ada tanda larangan. Di sini kita lihat ada gambar ikon rokok yang dicoret merah. Itu sebagai stimulusnya. Kemudian responnya adalah membuat orang yang melihatnya langsung tahu bahwa tempat tersebut merupakan tempat yang dilarang untuk rokok. Kemudian yang kedua ini ada billboard jalan raya. Stimulusnya adalah gambar besar yang mudah terlihat. Responnya itu adalah memicu kesadaran orang-orang yang melihat billboard tersebut. Selanjutnya di sini ada model kedua, yaitu model Aristoteles yang akan dijelaskan oleh Fajar Prasetya. Oke, terima kasih kepada moderator. Saya akan membahas tentang model kedua di sini, yaitunya model Aristoteles. Yaitunya model komunikasi klasik, fokusnya pada pembicara yang menyampaikan pesan kepada audiens dalam situasi tertentu dengan harapan muncul efek. Dalam Aristoteles juga menekankan cara membujuk. Yang pertama itunya ethos, kredibilitas pembicara. Yang kedua itunya pathos, menyentuh emosi audiens. Yang ketiga itunya logos, memberikan alasan logis. Oke, di sini masuk ke dalam contohnya dalam DKV. Yang pertama itu ada kampanye sosial. Di sini kampanye sosialnya yaitunya tentang sampah plastik membunuhmu, seperti yang kawan-kawan bisa lihat di gambar. Ethosnya itunya adalah logo lembaga. Pathosnya adalah gambar lingkungan rusak. Logosnya adalah data pencemaran. Terus masuk yang kedua itunya kampanye politik, yang bisa teman-teman lihat sendiri. Poster kandidat dengan citra dirinya adalah ethos. Pathosnya visual menyentuh. Dan logosnya yaitunya janji program. Selanjutnya ada model ketiga, yaitu model Laswell yang akan dijelaskan oleh Weldy Halim. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi selanjutnya adalah model Laswell. Secara singkat, model ini merupakan sebuah pandangan umum tentang komunikasi yang dikembangkan dari batasan ilmu politik. Laswell menjelaskan komunikasi dalam 5 pernyataan sederhana, yaitu who siapa, say what mengatakan apa, in which channel melalui saluran apa, serta to whom kepada siapa, dan juga with what effect dengan akibat apa. Nah, jadi dalam model ini ada kelebihannya, yaitu komunikator memegang kendali dalam proses komunikasi, serta pesan yang disampaikan selalu ada efeknya, seperti yang terakhir tadi dijelaskan, yaitu with what effect dengan akibat apa. Dan kekurangannya, tidak ada feedback, tidak memperhatikan situasi pada saat komunikasi berlangsung. Untuk selanjutnya ada contoh yang kami tetapkan dalam DKV, seperti yang bisa dilihat pada gambar.
yaitu poster iklan layanan masyarakat. Langsung saja saya jelaskan secara singkat. Dari 5 pernyataan tadi, Wu yaitu siapa? Yaitu tim desainer grafis dan copywriting yang membuat. Say What yaitu poster visual laut tercemar dan slogannya yaitu selamatkan bumi, tolak plastik sekali pakai. Dan channel medianya, media yang digunakan adalah media sosial dan papan iklan digital. Serta To Whom, kepada siapa? Yaitu kepada masyarakat rentang 18 sampai 35 tahun. Dan efek apa akibat yang timbul, yaitu untuk poster ini yaitu meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku, serta menggunakan tas belanja dan kurangi plastik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kembali ke moderator. Selanjutnya ada model keempat, yaitu model Shannon-Weaver yang akan dijelaskan oleh Sodik. Kali ini kita akan membahas model yang keempat, yaitu Shannon-Weaver. Shannon dan Weaver merupakan seorang insinyur dari perusahaan Bell Telecom Lab yang mengembangkan model berupa maksimum efisiensi pada kabel telepon dan gelombang radio. Tujuannya adalah mengembangkan teori matematis komunikasi. Kelebihan model Shannon dan Weaver sebagai model yang dikembangkan untuk membantu menciptakan teori matematis komunikasi. Sifat model Shannon-Weaver sering dikritik karena sifatnya yang terlalu sederhana dan mekanistik, terutama dalam konteks komunikasi antar manusia. Shannon-Weaver ini berfokus pada transmisi. Transmisi adalah alat atau mekanisme yang bertugas menyiapkan dan mengubah pesan menjadi sinyal yang bisa dikirim melalui saluran. Contohnya dalam konteks desain, model Shannon-Weaver terlihat saat seorang desainer mengirim sebuah file melalui internet. Komputer desainer bertindak sebagai informasi yang menjadi file menjadi sinyal digital, lalu dikirim lewat cloud ataupun email. Selanjutnya ada model kelima, yaitu model Scrum yang akan dijelaskan oleh Surya Agung. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pembahasan modul Scrum. Model Scrum memandang komunikasi bukan sekadar mengirim pesan satu arah, melainkan interaksi timbal balik. Komunikasi ini hanya efektif jika pengirim dan penerima memiliki pengalaman atau referensi yang mirip. Ciri khas dari model ini, komunikasi dua arah dan bersifat sirkular. Ada feedback atau umpan balik untuk memastikan pesan dipahami, menekankan pentingnya field of experience. Kelebihan dari modul ini menunjukkan komunikasi sebagai proses interaktif bukan hanya satu arah. Kekurangannya sulit diterapkan pada komunikasi dengan audiens yang luas dan beragam. Contoh pada DKV yaitu poster wisata Bali yang menampilkan pura batik dan sawah lebih mudah dipahami audiens lokal karena sesuai dengan referensi budaya mereka. Contoh kedua, kampanye kesehatan di Instagram menggunakan format meme populer agar anak muda langsung merasa relate. Terima kasih, saya akan lanjutkan lagi ke moderator. Terakhir ada model yang keenam, yaitu model Wesley dan McLean yang akan dijelaskan oleh Rahmat Hidayat. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan model yang keenam, yaitu model Wesley dan McLean atau fokus komunikasi massa. Nah, model ini itu lebih kompleks dari model sebelumnya, yaitu model Scrum, karena komunikasi ini lebih konteksnya itu kepada media massa, di mana pesan yang berasal dari sumber tidak selalu langsung diterima oleh audiens, melainkan melewati gaper yang bisa mengubah ataupun menyesuaikan bahkan menolak pesan tersebut. Misalnya itu dalam media digital ataupun algoritma Instagram, di mana konten itu disaring terlebih dahulu sesuai dengan aturan dari platform tersebut. Yang selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari model ini. Yang pertama itu kelebihannya itu relevan menjelaskan komunikasi di masa modern ini. Selanjutnya menunjukkan pengaruh besar media dan gatekeeper terhadap isi pesan.
Yang kedua ada kekurangannya. Kekurangannya, komunikasi ini jadi lebih rumit karena melibatkan banyak pihak. Yang kekurangan kedua, feedbacknya sering tidak langsung sehingga butuh waktu untuk direspon. Baik, selanjutnya adalah contoh penerapan model ini di dalam DKV. Yang pertama, iklan minuman di majalah direvisi oleh editor sebelum diterbitkan agar sesuai dengan norma. Yang kedua adalah iklan rokok di Instagram, di mana itu ditolak oleh algoritma, sehingga desainer harus mengganti format dari iklan tersebut yang tidak menampilkan produk dari rokok tersebut. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, cukup sekian video penyampaian materi dari kami, yaitu tentang model-model komunikasi beserta dengan contohnya dalam DKV. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk bagi teman-teman yang mau bertanya atau mau berpendapat, kami persilahkan untuk mengetik di kolom komentar. Terima kasih.